فصل فروض التيمم خمسة. الأول نقل التراب، الثاني النية، الثالث مسح الوجه، الرابع مسح اليدين إلى المرفقين، الخامس الترتيب بين المسحتين. فصل فروض التيمم خمسة. Fardunya tayamum atau rukun-rukunnya tayamum itu ada 5. Al-awwal, yang pertama, naqlut turabi, memindah tanah. Al-thani, yang kedua adalah an-niyatu, berniat. Al-thalith, yang ketiga, mashul wajhi, mengusap muka. Ar-rabi'u, yang keempat adalah mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua tangan hingga ke siku. Al-khamisu, yang kelima, at-tartibu bainal mashatain, tertib antara dua usapan tersebut, yaitu mengusap muka terlebih dahulu lalu mengusap kedua tangan. Di sini hal yang pertama yang disebutkan oleh musannif dalam hal rukun atau kewajiban dalam tayamum, yaitu yang pertama adalah memindah tanah dari satu tempat ke tempat lain, meskipun tanahnya tersebut berada di badannya. Intinya di situ ada pemindahan. Jadi tanahnya dipindah dari satu tempat ke mukanya, lantas yang kedua adalah ke kedua tangannya. Akan tetapi kalau tanahnya itu atau debunya dibawa oleh oleh angin, nempel ke muka atau ke tangan, maka di situ tidak sah, karena di sini syaratnya harus memindah. Kemudian yang kedua adalah, rukun yang kedua adalah berniat, karena tayamum ini adalah ibadah dan setiap ibadah membutuhkan niat. Akan tetapi niat di tayamum ini berbeda dengan wudu. Kalau wudu itu niatnya dirafil hadas, untuk mengangkat hadas, sedangkan tayamum tidak bisa mengangkat hadas. Maka niatnya itu untuk listibahah, untuk diperkenankan. Baik itu diperkenankan melakukan sholat fardu, sholat sunnah, atau memegang mushaf. Jadi di sini ada 3 tingkatan masalah tayamum. Tingkatan yang pertama adalah untuk fardu, baik itu sholat ataupun tawaf. Kemudian tingkatan yang kedua adalah sunnah, baik itu sunnah, sholat sunnah maupun tawaf yang sunnah. Dan yang ketiga adalah untuk menyentuh mushaf. Ketika seseorang berniat untuk yang tingkatan yang pertama, yaitu untuk fardu, contohnya nawaitu tayammuma listibahati fardis sholati, saya niat tayamum untuk diperkenankan melakukan sholat wajib, maka dalam hal ini dia boleh melakukan satu tayamum dan bisa digunakan untuk yang kedua dan yang ketiga. Jadi dia boleh menggunakan untuk sholat fardu, setelah itu dia bisa sholat sunnah, begitu juga memegang mushaf. Akan tetapi kalau dia itu berniatnya untuk tingkatan yang kedua, yaitu hanya untuk sunnah, contohnya nawaitu tayammuma listibahati naflis sholati, saya niat tayamum untuk diperkenankan melakukan sholat sunnah, maka dia tidak bisa melakukan sholat yang wajib dengan tayamum ini. Tapi dia juga bisa melakukan untuk yang tingkatan yang ketiga, itu megang mushaf. Adapun kalau dia itu niatnya tingkatan yang ketiga, yaitu niat untuk diperkenankan seperti itu mushaf, contoh dia berniat nawaitu tayammum listibahati mashil mushafi, saya niat tayamum untuk diperkenankan menyentuh atau membawa mushaf, maka dalam hal ini dia tidak bisa menggunakan tayamum ini untuk sholat sunnah, terlebih untuk sholat fardu. Jadi ini tingkatan niat dalam tayamum. Sedangkan niatnya ini dimulai sejak memindah tanah dari tempatnya, terus berlanjut sampai mengusap muka. Kemudian rukun atau fardu yang ketiga adalah mashul wajhi, mengusap wajah. Sedangkan batasnya di tayamum ini sama dengan wudu, maka dia wajib meratakan debu di seluruh mukanya, dari tempat tumbuhnya rambut di atas dahi ini hingga ke dagu, kemudian dari telinga satu ke telinga yang satunya, itu batasnya wajah. Nah, di sini juga yang perlu diperhatikan adalah bibir itu wajib diusap juga ya.
Kalau sedang mengusap wajahnya dengan debu tapi bibirnya ditutup ke dalam karena merasa kurang nyaman dengan debu, ini tidak diperkenankan dan tidak sah. Jadi harus semua permukaan yang ada di wajah wajib terusap dengan debu. Kemudian yang keempat adalah mashul yadaini ilal mirfaqain, yaitu mengusap kedua tangan hingga ke siku. Adapun cara yang dianjurkan adalah dengan meletakkan jemari tangan kiri di bawah jemari tangan kanan, kemudian dijalankan hingga sampai ke siku bagian luar ya. Kemudian menggunakan telapak tangan untuk bagian dalam lengan hingga sampai ke pergelangan, lantas jempol dengan jempol, dan melakukan tersebut di tangan kiri juga. Ini untuk tangan. Nah, bagi yang menggunakan cincin, untuk ketika kita mengusap wajah, cincin belum wajib dicopot, tapi ketika ingin mengusap tangan, maka cincin wajib dilepaskan. Kenapa? Karena tanah atau debunya tidak bisa sampai ke bagian dalam cincin itu, karena kulitnya tertutup oleh cincin. Beda halnya dengan ketika kita wudhu, cincin tidak wajib dilepaskan selama airnya bisa masuk. Kemudian yang kelima adalah at-tartib bainal mashatain, yaitu tertib dalam mengusap. Yang pertama adalah mengusap wajah, lalu mengusap tangan, baik tayamum ini untuk wudhu maupun untuk junub. Kemudian untuk sunnah-sunnahnya tayamum di sini ada banyak. Salah satunya menghadap kiblat, membaca ta'awudz, membaca bismillah, hampir sama dengan wudhu ya. Itu juga menggunakan siwak sebelum tayamum. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah meringankan debu yang ada di tangan sebelum mengusapkannya ke anggota tayamum. Kemudian sunnah berikutnya adalah memulai pengusapan wajah itu dari bagian atas hingga ke bawah, dan untuk di tangan disunnahkannya mengusap dari ujung jemari bagaimana disebutkan sebelumnya. Kemudian al-muwalah, yaitu bersegera antara mengusap wajah dan tangan dan antara tayamum dengan sholat. Kemudian hendaknya dia tidak mengangkat tangannya sebelum tayamumnya selesai dari anggota badannya tersebut. Contoh, dia itu mengusap tangannya, maka hendaknya tangannya tidak diangkat sampai selesai mengusap semuanya. Dan juga membaca doa setelahnya seperti doa yang disunahkan di dalam wudhu. Kemudian adapun makruh-makruhnya diantaranya adalah mengulang-ulang usapan. Usapan di dalam tayamum cuma satu kali ya, untuk wajah satu kali, untuk tangan juga satu kali. Beda halnya dengan wudhu yang disunahkan 3 kali semua. Kemudian juga dimakruhkan terlalu memperbanyak tanah, jadi sedikit saja ya, kalau banyak itu makruh malah. Kemudian juga mengusap atau membuang tanahnya setelah kita bertayamum, di sini makruh, karena menghilangkan bekas ibadah itu makruh ya. Jadi sebisa mungkin biarkan saja debunya berada di anggota badan hingga kita selesai sholat. Setelah selesai sholat baru dibersihkan. Wallahu a'lam bishawab.